Suara dari tembok tua. Langit Jakarta sore itu berwarna tembaga. Di antara keramaian turis dan pedagang kaki lima di halaman Museum Fathahillah, seorang pria muda bernama Raka Pradipta mengarahkan kameranya ke menara jam tua yang berdiri kokoh sejak zaman kolonial. Angin laut dari arah Sunda Kelapa membawa aroma asin bercampur debu sejarah. Raka bukan turis biasa. Ia seorang jurnalis yang sedang membuat proyek dokumenter berjudul Bayangan di Batavia. Ia ingin menggali sisi kelam sejarah kota tua yang jarang dibicarakan, kisah para budak, pengkhianatan, dan darah yang dulu mengalir di kanal-kanal Batavia. Namun semua itu hanya data, sampai hari itu, sesuatu berubah. Di ruang bawah tanah museum, tempat koleksi arsip dan benda peninggalan VOC disimpan, Raka bertemu Pak Suroyo, penjaga tua yang sudah 3 dekade bekerja di sana. Suaranya berat, langkahnya lambat, tapi matanya menyimpan sorot aneh. "Kau ingin tahu sejarah Batavia?" katanya lirih sambil menyalakan lampu minyak di ruang lembab itu. "Jangan hanya baca dari buku. Dinding-dinding ini bisa bicara, kalau kau berani mendengarnya." Raka tertawa kecil, mengira itu sekadar kiasan. Tapi ketika Pak Suroyo membuka sebuah peti kayu tua di sudut ruangan, aroma kertas lembab dan lilin terbakar menyeruak. Di dalamnya ada buku catatan kulit berwarna coklat tua. Halamannya kusam, tapi di sudutnya terukir inisial E. Elisabeth van de Velde, kata Pak Suroyo pelan. Putri seorang pejabat Belanda. Ia menulis semua yang ia lihat sebelum Batavia terbakar oleh amarah. Malam itu, di kamar kos kecilnya di sekitar Glodok, Raka mulai membaca. Tulisan tangan halus itu membawa Raka menembus waktu ke tahun 1739, ketika Batavia masih muda dan kanal-kanalnya mengalir tenang di bawah sinar bulan tropis. Hari ini, ayah berkata akan ada kapal besar datang dari Belanda. Aku ingin melihatnya berlabuh di Sunda Kelapa. Tapi ibu melarang, katanya kota sedang gelisah. Orang-orang Tionghoa mulai menghilang tanpa jejak. Aku tidak mengerti, apa salah mereka? Kata demi kata seperti hidup. Di telinga Raka, terdengar suara perempuan berbisik dari masa lalu. Ia merasa udara di kamar menjadi dingin, dan dari jendela, bayangan menara jam Fathahillah tampak lebih gelap dari biasanya. Esoknya, Raka kembali ke museum membawa buku itu. Ia ingin tahu lebih banyak, tapi Pak Suroyo sudah tidak ada. Petugas lain bilang, lelaki tua itu sudah meninggal 5 tahun lalu. Jantung Raka berdetak cepat, tapi rasa takut berubah menjadi tekad. Ia tahu, ada cerita besar di balik diari ini, cerita yang bisa mengubah cara orang melihat kota tua. Dan saat kamera dokumenternya mulai merekam kembali, Raka berbisik. "Batavia, bicaralah padaku." Bayangan di Kanal Batavia. Udara pagi di kota tua terasa lembab. Kabut tipis menggantung di atas jalanan batu yang dulu dipijak para pedagang rempah dan budak. Raka Pradipta menatap layar kameranya yang kini dipenuhi rekaman gedung-gedung kolonial berwarna pucat. Namun pikirannya tak lepas dari buku tua berinisial FDV yang semalam membuatnya sulit tidur. Di halaman kedua, tinta sudah memudar, tapi tulisan itu masih terbaca jelas. Batavia bukan kota yang bahagia. Di balik dinding putih dan kebun pala, ada aroma kematian. Sungai penuh mayat, tapi orang-orang tetap berdansa di balai kota. Kata-kata itu menancap dalam kepala Raka. Ia menatap kanal tua di depan jembatan Kota Intan, tempat air hitam beriak pelan di bawah sinar pagi. Burung gagak beterbangan, menambah kesan muram. Dari kejauhan, terdengar denting lonceng gereja lama, bersahut dengan suara kapal nelayan dari arah Sunda Kelapa. Raka memutuskan untuk merekam suasana itu sambil membaca potongan diari di depan kamera. Tapi saat ia mengucapkan kalimat Elisabeth dengan suara keras, sesuatu terjadi. Angin berhenti. Suara kota menghilang. Dan tiba-tiba, di layar kameranya, refleksi kanal berubah. Ia melihat kota yang sama, tapi bukan Jakarta modern, melainkan Batavia abad ke-18. Bangunan-bangunan tampak lebih baru, bersih, dan kanalnya jernih memantulkan langit biru. Orang-orang berpakaian kolonial berjalan cepat sambil membawa keranjang rempah dan surat dagang. Kuda-kuda menarik kereta, suara sepatu kulit bergema di jalan batu. Raka terpaku. Lalu muncul sosok perempuan bergaun putih dengan rambut coklat muda terurai, menatapnya dari seberang kanal.
Elisabeth van de Velde. Kau bisa melihatku? Suaranya lembut namun bergetar. Raka melangkah mundur. Siapa kau? Ini tidak nyata. Segalanya nyata, bila kau membaca dengan hati, jawabnya sambil menatap air. Aku terjebak di antara waktu. Kota ini belum tenang, Raka. Nama itu diucapkannya dengan fasih, seolah mengenalnya. Raka terpaku. Kamera di tangannya bergetar, namun terus merekam. Ia merasa tubuhnya melayang ringan, dan tiba-tiba dunia berputar cepat. Ketika ia membuka mata, ia sudah tidak lagi berdiri di Jakarta modern. Ia berdiri di Batavia tahun 1740. Udara panas, bau kayu terbakar dan keringat budak memenuhi hidungnya. Di pelabuhan Sunda Kelapa, kapal-kapal VOC berlabuh, dan di tepiannya terlihat keramaian yang mencekam. Prajurit Belanda memeriksa orang-orang Tionghoa dengan wajah curiga. Raka menyadari ia berjalan di antara masa lalu. Tak ada seorang pun yang memperhatikannya, seolah ia tak kasat mata. Tapi Elisabeth, satu-satunya yang bisa melihatnya, menatapnya dengan mata yang dalam dan penuh rasa takut. Ayahku, Willem van de Velde, pejabat pengawas gudang rempah. Ia percaya kedamaian Batavia bisa dijaga dengan kekerasan. Tapi aku tahu, sesuatu yang buruk akan datang, katanya dengan lirih. Raka mengikuti Elisabeth berjalan menyusuri kanal menuju balai kota Batavia, gedung megah yang kini dikenal sebagai Museum Fathahillah. Di sana, mereka melihat para pejabat Belanda berpesta, menari di bawah cahaya lilin, tertawa tanpa rasa bersalah, sementara di luar, suara jeritan rakyat terdengar samar. Batavia ini seperti istana tanpa jiwa, kata Elisabeth. Mereka berpesta di atas kuburan. Raka ingin menanyakan banyak hal, tapi tiba-tiba suara terompet dan dentuman senapan memecah udara malam. Dari arah timur kota, asap hitam membumbung. Elisabeth menatapnya dengan mata membesar. Itu dia, suaranya gemetar. Pembalasan itu dimulai. Dalam sekejap, Raka melihat kota terbakar, rumah-rumah Tionghoa dijarah, perempuan berlari membawa anak, prajurit Belanda menembaki siapapun yang bergerak. Darah mengalir di sepanjang kanal yang tadi jernih. Elisabeth berlari ke arah rumahnya, berteriak mencari seseorang. Adikku, tolong dia. Raka ingin menolong, tapi tubuhnya seolah membeku. Dunia di sekelilingnya memudar perlahan, dan suara-suara itu lenyap menjadi gaung jauh. Ia kembali tersadar di tepi kanal kota tua zaman kini. Nafasnya terengah. Kamera di tangannya masih merekam, tapi layar menampilkan rekaman kota Batavia terbakar, sesuatu yang tak mungkin terekam kamera digital. Dari kejauhan, lonceng tua berdentang pelan. Raka menatap layar itu dengan wajah pucat. Lalu ia membuka halaman selanjutnya dari diari Elisabeth. Di sana tertulis dengan tinta merah. Siapapun yang membaca ini, dengarkanlah jeritan Batavia. Karena sejarah belum selesai. Aku menunggumu di balik jendela Fathahillah. Raka menatap gedung tua itu dari kejauhan. Cahaya senja memantul di jendelanya, dan untuk sesaat, ia melihat bayangan Elisabeth berdiri di sana, menatap balik. Jejak di balik jendela Fathahillah. Malam turun perlahan di atas kota tua Jakarta. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya kekuningan di batuan jalanan yang licin setelah hujan sore tadi. Suasana terasa berat, seolah udara sendiri menahan napas. Raka Pradipta berdiri di depan Museum Fathahillah, tempat yang dulu disebut Stadhuis Batavia, menatap jendela-jendela besar berbingkai kayu yang kini gelap. Setelah kejadian di kanal, pikirannya tak bisa tenang. Rekaman kamera itu, rekaman yang jelas memperlihatkan kobaran api dan bayangan orang-orang abad ke-18, ia putar berulang kali. Semua nyata. Tidak ada trik, tidak ada efek. Tapi bagaimana bisa kamera digital menangkap masa lalu? Raka mendekati jendela besar di sisi timur museum. Di balik kaca yang kusam, terlihat bayangan samar, seperti sosok perempuan yang berdiri diam. Ia menatap dari dalam ruangan gelap, tidak bergerak, tapi jelas menatap langsung padanya. Elisabeth, bisik Raka tanpa sadar. Tidak ada jawaban. Tapi udara di sekelilingnya mendadak dingin, dan daun pintu besar di sisi belakang museum berderit terbuka pelan. Meski penjaga sudah pulang, pintu itu seakan mengundangnya masuk. Dengan senter kecil di tangan, Raka melangkah hati-hati ke dalam.
Suara langkahnya bergema di ruang besar yang kosong. Lantai kayu berderit pelan, bau kayu tua dan debu memenuhi hidungnya. Dinding putih tinggi berdiri diam, menyimpan rahasia 3 abad lamanya. Di ruang pamer yang berisi lemari kaca dan peta Batavia kuno, Raka menemukan sesuatu yang menarik. Lukisan potret keluarga Belanda. Seorang pria berpakaian pejabat VOC, seorang perempuan bergaun kebesaran, dan di antara mereka, gadis muda dengan rambut coklat terang, menatap lembut ke arah penonton. Nama di bawah lukisan itu, Van de Velde, Circa 1738. Raka terpaku. Wajah gadis itu sama seperti yang ia lihat di kanal, Elisabeth van de Velde. Tiba-tiba dari belakangnya terdengar suara langkah. Cepat, ringan, seperti sepatu hak kayu zaman dulu. Ia menoleh, tapi tidak ada siapapun. Lalu angin bertiup, membuat sehelai kertas dari atas lemari jatuh ke lantai. Raka memungutnya, selembar surat berbahasa Belanda tua, sudah menguning. Dengan bantuan terjemahan di ponsel, ia membaca. Kepada siapapun yang menemukan surat ini, ketahuilah bahwa Batavia tidak akan pernah tenang sebelum darah terakhir dibersihkan dari kanal. Aku, Elisabeth, menulis ini untuk menebus dosa ayahku. Ia menyetujui pembantaian itu. Dan aku menyembunyikan sesuatu di ruang bawah menara Fatahillah. Di sana kebenaran disembunyikan. Raka menelan ludah. Ruang bawah menara? Ia tahu tempat itu, ruang sempit di bawah lantai menara jam yang jarang dibuka untuk umum. Menurut cerita, ruang itu dulu digunakan sebagai penjara bawah tanah VOC, tempat tawanan disiksa sebelum diadili. Ia menyalakan senter lebih terang dan menyusuri koridor sempit menuju tangga spiral besi di sudut ruangan. Setiap langkah menuruni tangga seolah membawanya masuk lebih dalam ke perut kota. Udara semakin dingin dan pengap. Dinding batu tampak lembab, beberapa bagian ditumbuhi lumut. Ketika sampai di dasar tangga, ia melihat pintu kayu tua dengan besi karat. Terkunci. Tapi di lantai, ada celah kecil seperti pernah dipaksa buka. Raka menendang keras sekali, dan pintu itu terbuka dengan suara berderit panjang. Di dalamnya hanya ada satu lentera gantung yang bergoyang pelan. Dan di bawahnya, sebuah peti kayu kecil tertutup debu. Ia membuka perlahan. Di dalamnya, potongan surat lain, potret mini Elisabeth, dan sebuah kalung perak berbentuk salib dengan ukiran kecil bertuliskan, "To forgive is to remember." Begitu jemarinya menyentuh kalung itu, dunia di sekitarnya bergetar. Suara-suara masa lalu terdengar kembali, teriakan, dentuman senapan, tangisan perempuan. Cahaya lentera berputar liar, dan tiba-tiba, ia berdiri di ruang yang sama, tapi waktu berbeda. Kini di sekelilingnya, penjara itu penuh dengan orang-orang yang ditahan. Mereka ketakutan, berdesakan, menatap pintu besi. Di luar, terdengar prajurit berteriak dalam bahasa Belanda. Elisabeth muncul di antara mereka, wajahnya pucat tapi berani. "Raka, kau datang. Di mana ini? Apa yang terjadi?" "Ayahku, ia perintahkan eksekusi malam ini. Aku berusaha menghentikannya, tapi mereka tak mendengarku. Aku sembunyikan anak-anak ini di sini. Tapi semua sudah terlambat." Air mata menetes di pipinya. Di luar, suara tembakan memekakkan telinga. Elisabeth memeluk seorang anak kecil dan berbisik, "Maafkan Batavia." Raka ingin mendekat, tapi tubuhnya kembali diseret oleh cahaya putih menyilaukan. Ia terhempas keluar dari ruangan itu, kembali ke masa kini, jatuh tersungkur di lantai museum. Peti di depannya kini kosong. Hanya kalung perak yang tersisa di genggamannya. Ketika ia bangkit, jendela di atas memantulkan cahaya bulan. Di pantulan kaca, Elisabeth berdiri di baliknya, menatap sedih. "Batavia belum selesai, Raka. Masih ada yang harus kau temukan," bisiknya pelan, sebelum perlahan menghilang di balik bayangan tembok tua. Raka menatap kalung di tangannya, menggenggamnya erat. Ia tahu sekarang, kisah Elisabeth bukan sekadar legenda. Ada kebenaran sejarah yang dikubur di bawah kota tua. Dan ia berjanji, apapun yang terjadi, ia akan menemukannya. Di luar museum, lonceng tua berdentang 3 kali, seolah mengiringi sumpahnya malam itu. Terowongan rahasia VOC. Pagi itu, matahari Jakarta terbit malu-malu di balik gedung tua.
Bayangan menara Museum Fathahillah memanjang di atas halaman batu yang sepi. Raka Pradipta berdiri di sana dengan wajah tegang, memandangi kalung perak di tangannya. Kalung peninggalan Elisabeth van de Velde, gadis dari abad ke-18 yang kini menghantui pikirannya siang dan malam. 3 malam berturut-turut, mimpi yang sama menghampirinya. Elisabeth berdiri di tepi kanal Batavia, bergaun putih ternoda darah, menatapnya dan berkata, "Turunlah ke bawah tanah. Di sanalah kebenaran disembunyikan." Raka tahu, kalimat itu bukan sekadar simbol. Ia sudah menelusuri arsip-arsip digital dan laporan arkeologis. Ternyata, di bawah kota tua Jakarta, memang ada jaringan terowongan bawah tanah peninggalan VOC yang menghubungkan Museum Fathahillah, Pelabuhan Sunda Kelapa, dan Jembatan Kota Intan. Sebagian sudah runtuh, tapi ada rumor bahwa sebagian lain masih bisa diakses melalui ruang bawah museum. Sore itu, Raka kembali ke sana. Dengan izin khusus dari pihak pengelola, yang mengira ia sedang membuat dokumenter sejarah, ia turun ke ruang bawah museum ditemani satu penjaga bernama Bima, seorang mahasiswa arkeologi yang sedang magang. Terowongan ini dulu digunakan VOC untuk menyimpan senjata dan barang selundupan, kata Bima sambil menyalakan senter kepala. Sebagian pernah ditutup karena dianggap berbahaya. Raka hanya mengangguk. Ia tidak bisa menceritakan semuanya. Tidak tentang Elisabeth. Tidak tentang suara masa lalu yang kini sering memanggil namanya. Tangga batu menurun curam, lalu berubah menjadi lorong sempit berbau lembab. Udara dingin menusuk tulang. Di dinding tampak bekas pahat dan tulisan Belanda kuno. Salah satunya bertuliskan, "De stad zal zuiveren met bloed." Kota ini akan disucikan dengan darah. Bima menyorotkan senter ke arah lain. Di sana, dinding tampak berlubang kecil, seperti celah yang baru terbuka akibat runtuhan tanah. Lubang ini tidak ada di peta lama, katanya heran. Raka menunduk, meraba sisi batu yang lembek oleh kelembapan, lalu menemukan ukiran samar. Elisabeth, bisiknya. Tanpa pikir panjang, ia merangkak masuk ke celah itu. Lorong di baliknya lebih sempit, tapi udara di sana terasa berbeda, lebih kering, lebih tua. Seakan belum pernah terjamah manusia ratusan tahun. Bima menyusul dari belakang, meski rautnya mulai tegang. Beberapa meter ke depan, lorong itu terbuka menjadi ruangan kecil berbentuk kubah. Di tengahnya ada meja batu dan peti besi berkarat. Di dinding, tergantung lentera kuningan tua yang masih utuh. Di bawahnya, tertulis dengan cat merah. Untuk yang berani melihat dosa Batavia. Bima menelan ludah. Kita sebaiknya laporkan ini dulu. Tapi Raka sudah membuka peti itu. Engselnya berderit berat, mengeluarkan debu berusia 3 abad. Di dalamnya, tersusun lembaran surat, peta Batavia tahun 1740, dan cap stempel VOC berwarna merah darah. Salah satu surat terbuka di atas tumpukan. Tulisan tangan rapi tapi tergesa. Kepada Dewan VOC di Amsterdam. Sesuai perintah, kami telah membersihkan Batavia dari pemberontakan Tionghoa. Sekitar 10.000 jiwa telah dieliminasi. Kami bakar pemukiman mereka, buang mayat ke kanal, dan tanam sisanya di bawah fondasi kota agar tidak berbau. Namun, putriku, Elisabeth, menyebut kami monster. Ia mencuri dokumen ini dan kabur. Jika surat ini ditemukan, ia harus dianggap pengkhianat Belanda. Willem van de Velde, Oktober 1740. Raka membaca dengan dada sesak. Jadi benar, pembantaian itu bukan hanya rumor. Tapi lebih dari itu, ayah Elisabeth adalah pelakunya. Dan gadis itu justru berusaha mengungkap dosa sang ayah. Bima menatapnya cemas. Raka, surat ini bisa jadi temuan sejarah besar. Tapi kita harus keluar sebelum udara di sini makin tipis. Namun sebelum mereka sempat melangkah, sesuatu menggema di lorong belakang, suara langkah lambat, seperti sepatu kulit menjejak batu basah. Raka menyorot senter ke arah suara, tapi lorong itu kosong. Lalu angin dingin berhembus, dan lentera kuningan bergoyang sendiri. Dari arah dinding, terdengar bisikan halus. Kau sudah membukanya, maka Batavia akan berbicara lagi. Seketika, dinding bergetar. Bima panik menarik Raka keluar. Debu dan batu runtuh menimpa bahu mereka, tapi mereka berhasil merangkak ke lorong utama. Saat menoleh ke belakang, ruangan itu sudah tertutup puing.
Hanya sisa cahaya lentera yang masih berkelip, perlahan padam. Ketika mereka tiba di atas, malam telah turun. Bima segera menelpon tim keamanan museum. Tapi Raka hanya duduk diam di tangga, menatap kalung Elizabeth di lehernya. Kalung itu kini bersinar redup, seperti menegaskan bahwa apa yang terjadi barusan bukan kebetulan. Di langit malam, bulan purnama menggantung di atas menara jam Fatahillah. Dan entah mengapa, lonceng tua berdentang sekali, pelan, tapi menggema di seluruh kota tua. Batavia sudah bicara, gumam Raka. Sekarang giliranku untuk mendengarkan sampai akhir. Ia tahu, perjalanan ini belum selesai. Elizabeth menuntunnya bukan hanya untuk membuka sejarah, tapi untuk menebusnya. Dan di bawah kanal-kanal tua, kebenaran yang lebih gelap masih menunggu ditemukan. Rahasia di jembatan Kota Intan. Malam itu Jakarta tampak sunyi, tapi bagi Raka Pradipta, kota tua justru terasa hidup. Angin dari Sunda Kelapa membawa aroma asin laut dan kayu tua yang membusuk, menyatu dengan debu sejarah yang menempel di setiap bata dan kanal. Dengan peta Batavia tahun 1740 yang ditemukan di terowongan VOC, Raka melangkah perlahan menuju jembatan Kota Intan, salah satu lokasi penting dalam surat Elizabeth. Peta itu menunjukkan titik-titik rahasia yang menghubungkan rumah Van de Velde, gudang VOC, dan pelabuhan. Titik paling penting berada di ujung jembatan, sebuah ruang tersembunyi di bawah pondasi jembatan. Konon, ayah Elizabeth menyembunyikan dokumen dan artefak yang bisa membuka semua rahasia gelap Batavia. Raka menuruni anak tangga kayu yang sudah lapuk. Setiap langkah menimbulkan suara nyaring di lorong sempit. Bayangan jembatan memantul di air kanal, memutar seperti spiral misterius. Ia menyalakan senter kepala, menyorot dinding batu yang lembab. Di dinding, terlihat ukiran samar, tanda Elizabeth. Dia sudah berada di sini, bisik Raka, menelan ludah. Di ujung lorong, ia menemukan pintu besi kecil. Engselnya berkarat, tapi terlihat seperti baru saja dibuka. Raka menyingkirkan debu dan reruntuhan, lalu mendorong pintu itu perlahan. Di dalam, cahaya senternya menyorot ruangan berbentuk kotak, hanya cukup untuk satu orang berdiri. Di tengah ruangan, ada peti kayu tua, dan di atasnya sebuah perahu miniatur dari kayu jati, replika kapal VOC yang sangat detil. Di sudut ruangan, tersembunyi di balik kain tebal, terdapat kotak besi kecil dengan kunci berlapis karat. Tangan Raka gemetar saat menyentuh kotak itu. Ia ingat kata Elizabeth dari diari. Siapapun yang menemukan ini, dengarkan sejarah Batavia dengan hati, karena setiap kata adalah darah yang tertinggal. Ia membuka kotak perlahan, dan di dalamnya ada dokumen rahasia, peta perdagangan gelap, dan sebuah gulungan surat berisi pengakuan ayah Elizabeth tentang pembantaian Tionghoa 1740. Raka membaca surat itu, nadanya seperti terdengar langsung dari masa lalu. Hari ini, 10.000 jiwa Tionghoa akan dibersihkan dari Batavia. Tidak ada yang boleh tahu. Elizabeth, anakku, aku takut dia akan memberontak. Jika dia berani mengungkap, ia adalah pengkhianat. Namun aku tahu, putriku memiliki hati yang bersih, mungkin satu-satunya yang bisa menebus dosa ini. Tiba-tiba, udara di ruangan itu berubah. Suara air kanal terdengar lebih jelas, seperti arusnya membawa gema tangisan masa lalu. Lalu terdengar langkah ringan, Elizabeth muncul di sana, bergaun putih lusuh, rambutnya tergerai basah oleh kelembapan terowongan. Raka, kau telah menemukan apa yang aku sembunyikan, katanya lirih. Ini bukan hanya dokumen. Ini adalah hati Batavia. Jika kebenaran ini tersimpan, kota akan tetap berdosa selamanya. Raka ingin bertanya, tapi Elizabeth menggeleng. Tidak semua bisa kau pahami sekaligus. Kau harus melihat sendiri. Tiba-tiba, dinding di dekat pintu bergetar, dan bayangan masa lalu muncul di kanal di depan mereka. Ia melihat kapal-kapal VOC berlabuh, orang-orang Tionghoa dikejar, dan para pejabat Belanda tertawa sambil menandatangani dokumen yang menakutkan. Semua itu bergerak seperti hologram hidup dari sejarah, namun terasa nyata. Inilah Batavia yang tersembunyi dari buku sejarah, bisik Elizabeth. Dosa ayahku, dan dosa kota ini. Raka menunduk, merasa lehernya dingin, tangan berkeringat di kalung perak yang Elizabeth berikan sebelumnya. Ia mengerti sekarang,
Elizabeth menuntunnya bukan hanya untuk menemukan dokumen, tapi untuk merasakan sejarah yang tak terdokumentasi, agar ia bisa menceritakan kebenaran tanpa manipulasi. Elizabeth menatapnya dalam-dalam. Sekarang kau tahu. Tapi masih ada satu tempat yang harus kau lihat, di Pelabuhan Sunda Kelapa. Di sana tersimpan bukti terakhir, sesuatu yang bisa mengubah cara dunia memandang kota tua. Raka mengangguk, menatap peta yang kini semakin jelas jalurnya. Ia tahu perjalanan ini semakin mendekati inti rahasia Van de Velde. Namun di dalam hatinya, ia merasakan ketegangan. Malam itu, ketika ia menapaki tangga keluar dari terowongan, suara Elizabeth masih terdengar samar. Jangan takut pada masa lalu, tapi hormatilah ia. Karena masa lalu akan menuntunmu ke masa kini. Di luar, bulan memantul di permukaan kanal. Raka menatap jembatan kota Intan yang kini diam, tetapi di bawahnya, sejarah berdetak keras, menunggu untuk dibuka. Rahasia terakhir di Pelabuhan Sunda Kelapa. Pagi di Sunda Kelapa terasa berbeda. Laut memantulkan cahaya emas matahari, kapal-kapal nelayan berderet rapi, dan suara burung camar bercampur dengan denting kayu yang terbawa arus. Tapi bagi Raka Pradipta, pemandangan itu seperti topeng yang menutupi sejarah gelap yang ingin ia ungkap. Peta Batavia lama di tangannya menunjukkan satu titik terakhir, gudang tua di sisi timur pelabuhan. Konon, disinilah Elizabeth Van de Velde menyembunyikan bukti terakhir tentang dosa ayahnya dan pembantaian Tionghoa 1740. Raka menarik napas dalam, lalu melangkah di jalanan kayu yang berderit, aroma garam dan kayu tua menusuk hidungnya. Setibanya di gudang, ia melihat pintu kayu besar, setengah terbuka. Cahaya menembus celahnya, menciptakan siluet bayangan panjang. Dengan hati-hati, Raka masuk, menyalakan senter. Debu menempel di udara, aroma lama menandakan ruangan itu belum tersentuh selama puluhan tahun. Di sudut ruangan, ia menemukan peti besi tua, ukuran besar, penuh karat, tapi tampak seperti baru saja dibuka. Di atasnya tergantung papan kayu bertuliskan. Hanya yang berani menatap sejarah akan menemukan kebenaran. Raka membuka peti itu perlahan, dan seketika udara di ruangan berubah. Bayangan Elizabeth muncul, berdiri di sampingnya, wajahnya pucat tapi tegas. Ini yang aku sembunyikan, katanya lirih. Dokumen-dokumen ini akan mengubah cara orang melihat kota tua. Tapi kau harus bersiap, Raka. Sejarah Batavia bukan cerita manis. Di dalam peti, Raka menemukan buku harian Elizabeth, lengkap dengan catatan pengamatan sehari-hari di Batavia tahun 1730-an. Daftar nama korban pembantaian Tionghoa yang tersembunyi di bawah fondasi kota. Peta perdagangan VOC gelap menunjukkan jalur-jalur rahasia rempah dan barang selundupan. Saat ia membaca, Elizabeth menceritakan sejarahnya dengan suara lembut. Ayahku, Willem van de Velde, berkuasa dengan ketakutan. Ia percaya membantai orang adalah cara menjaga stabilitas kota. Tapi aku tidak bisa diam. Aku mencuri dokumen ini dan menyembunyikannya di tempat-tempat yang hanya bisa ditemukan oleh orang yang berani menghadapi masa lalu. Raka menelan ludah. Ia merasakan beratnya sejarah, bukan sekadar angka atau catatan, tapi darah, air mata, dan pengorbanan. Elizabeth memegang tangannya, seakan memastikan ia mengerti. Kau harus bawa cerita ini ke dunia nyata, agar sejarah tidak mengulang kesalahan. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari luar gudang. Seolah angin membawa bisikan masa lalu. Raka menoleh, dan untuk sekejap, ia melihat siluet kapal VOC berlabuh, orang-orang berlarian, dan senjata terhunus, sejarah Batavia 1740 hidup di depannya. Elizabeth berbisik, "Ini adalah pengorbanan terakhirku. Aku menunggu seseorang dari masa kini untuk memahami dan menyebarkan kebenaran." Raka merasakan kalung perak di lehernya bergetar. Ia tahu, ini bukan fantasi, ini adalah penghubung masa lalu dan masa kini. Ia mengambil semua dokumen, hati-hati menaruhnya di tas, dan menatap Elizabeth. "Aku akan memastikan dunia tahu, Elizabeth." Janji itu. Bayangan Elizabeth tersenyum samar, lalu perlahan memudar menjadi cahaya putih. Ruangan kembali gelap, hanya suara ombak dan burung camar yang terdengar. Raka keluar dari gudang, memandang Sunda Kelapa yang kini tenang.
Tapi hatinya tak tenang. Ia menyadari, ia telah membawa kebenaran besar, namun perjalanan baru saja dimulai. Dokumen-dokumen ini bukan hanya bukti sejarah, tapi kunci untuk memahami batin Batavia yang selama ratusan tahun tersembunyi di balik senyum kota tua. Saat ia menatap horizon, ia tahu satu hal pasti, kota tua Jakarta bukan sekadar museum dan kanal. Ia adalah saksi hidup, pengingat akan dosa dan pengorbanan yang tak boleh dilupakan. Loncatannya ke dunia masa lalu, pertemuannya dengan Elizabeth, dan dokumen rahasia yang kini di tangannya adalah awal dari sebuah kisah yang harus diceritakan seluruh dunia. Batavia sudah bicara padaku, gumam Raka, menatap bulan yang memantul di kanal. Sekarang giliranku untuk menceritakannya. Dokumenter Kebenaran Batavia. Hari itu, kota tua Jakarta sibuk seperti biasa. Turis berjalan di antara bangunan kolonial, pedagang kaki lima berteriak menjual minuman dan souvenir, sementara perahu-perahu kecil bergerak perlahan di kanal. Namun bagi Raka Pradipta, suasana riang itu terasa kontradiktif dengan apa yang baru saja ia alami. Ia membawa tas penuh dokumen dan artefak Elizabeth van de Velde, bukti nyata dari sejarah gelap Batavia yang tak tertulis di buku-buku. Di ruang editing kecil di kosnya di Glodok, Raka menyalakan kamera, lampu, dan layar komputer. Ia tahu, menyusun dokumenter ini bukan sekadar soal sejarah. Ini soal menghadirkan kebenaran yang selama ratusan tahun tersembunyi, sekaligus menghadapi dunia modern yang lebih suka menyembunyikan kenyataan pahit. Setiap klip yang ia masukkan, rekaman kota tua, gambar peti dan dokumen Elizabeth, suara kanal, bahkan bayangan masa lalu yang sempat tertangkap kamera, membuat jantungnya berdebar. Terkadang, ia melihat sekilas bayangan Elizabeth di sudut ruangan, menatap dan tersenyum samar. Seakan memberinya restu sekaligus peringatan. Saat Raka membaca dokumen, ia menyusun narasi. Batavia, kota yang dulu megah di bawah kekuasaan VOC, menyimpan rahasia yang tak tertulis. Di balik kanal, jembatan, dan gedung megah, terdapat darah dan air mata. 10.000 jiwa Tionghoa dibantai, dan dokumen-dokumen ini adalah saksi bisu yang kini bicara kepada kita. Ia menambahkan fotage dari pelabuhan Sunda Kelapa, jembatan kota Intan, dan ruang bawah tanah Fatahillah. Musik latar dipilih sedemikian rupa, seram, tapi tetap menghormati sejarah. Setiap efek visual dikombinasikan dengan catatan Elizabeth, menghadirkan sensasi masa lalu yang hidup di masa kini. Namun, tidak semua berjalan mulus. Beberapa pihak yang mengetahui rencana Raka mulai menghubungi, menekan, dan bahkan memperingatkan agar ia berhenti. Beberapa pengusaha dan kolektor artefak berusia kolonial yang selama ini memanfaatkan sejarah untuk keuntungan pribadi, merasa takut rahasia mereka akan terbongkar. Suatu malam, ketika Raka sedang mengedit, laptopnya mati mendadak. Semua lampu padam. Di layar hitam monitor, muncul pesan samar. Batavia tidak ingin rahasianya dibongkar. Raka merinding. Ia menyalakan senter kepala dan melihat sekeliling kamar. Bayangan di dinding terlihat seperti Elizabeth berdiri, menatapnya. Tapi kali ini wajahnya lebih tegas, lebih memaksa. Jangan berhenti sekarang, Raka. Sejarah menunggumu, terdengar suara halusnya, hampir seperti angin yang berdesir. Raka mengangguk, meski tahu tidak ada yang benar-benar melihatnya. Ia sadar bahwa dokumenter ini bukan sekadar proyek jurnalistik, tapi perjalanan spiritual dan emosional, menghubungkan masa lalu Batavia dengan kehidupan modern, menuntun penonton merasakan sejarah yang selama ini tersembunyi. Hari demi hari berlalu. Raka menambahkan wawancara dengan Pak Suroyo, penjaga museum, para arkeolog, dan ahli sejarah yang menegaskan fakta-fakta tersembunyi tentang kota tua. Ia menggabungkan fotage modern dengan rekaman masa lalu yang ia tangkap melalui artefak Elizabeth, sebuah teknik yang membuat penonton seolah menembus waktu. Akhirnya, saat pengeditan hampir selesai, Raka menonton ulang dokumenternya dari awal hingga akhir. Suasana kota tua yang dulu hanya tampak indah dan menawan kini berubah menjadi narasi hidup, kanal yang menampung rahasia, gedung yang menyimpan dosa, dan bayangan masa lalu yang mengintip dari balik jendela. Di momen itu, Elizabeth muncul sekali lagi, berdiri di jendela kamar Raka. Kali ini senyumnya lebih hangat. Kau berhasil, Raka. Sekarang dunia akan tahu. Tapi ingat,
Kebenaran ini bukan untuk membenci, tapi untuk mengingat. Raka menatap kalung perak di lehernya, menggenggam erat. Ia tahu dokumenter ini bukan akhir, tapi awal perjalanan besar untuk kota tua, menghubungkan masa lalu dan masa kini, mengajarkan bahwa sejarah tidak boleh dilupakan, apalagi disembunyikan. Di luar, bulan memantul di kanal, dan suara lonceng Fatahillah berdentang 3 kali. Kali ini bukan menakutkan, tapi penuh kehormatan. Raka tersenyum, sadar bahwa kisah Elizabeth dan Batavia kini akan hidup kembali melalui layar, mengajarkan dunia bahwa kota tua Jakarta bukan sekadar bangunan tua, tapi saksi sejarah yang berbicara dengan siapa saja yang berani mendengarkannya. Kontroversi dan pengungkapan kota tua. Pagi di Jakarta terasa berbeda bagi Raka Pradipta. Udara panas bercampur debu kota tua, tetapi hatinya lebih tegang daripada hari-hari sebelumnya. Dokumenter yang ia susun selama berbulan-bulan, berisi rahasia Elizabeth van de Velde dan sejarah gelap Batavia, akan dipublikasikan hari ini. Ia duduk di ruang studio kecil, menatap monitor yang menampilkan countdown unggahan. Raka menelan ludah. Ia tahu publik siap menyambutnya dengan berbagai reaksi. Sebagian akan kagum dengan akurasi sejarah, sebagian lagi mungkin menolak kenyataan pahit yang selama ini tersembunyi. Bahkan beberapa kolektor artefak dan pengusaha yang pernah menutupi dokumen Van de Velde mulai mengirim pesan ancaman. Ini sejarah, bukan politik, gumam Raka sambil menekan tombol publish. Sekejap, dunia maya menyala. Penonton mulai menonton, komentar mengalir, debat muncul di media sosial. Beberapa menulis, "Wow, aku tidak tahu Batavia begitu gelap." Tapi tak sedikit yang skeptis. Ini pasti rekayasa dramatis, mana bukti nyata? Di studio, Raka menatap layar. Tiba-tiba, cahaya di ruangan bergetar dan bayangan Elizabeth muncul di sudut. Berbeda dari sebelumnya, kini wajahnya lebih serius, mata menatap dalam. Kau telah membuka sejarah yang seharusnya tersembunyi dari mata mereka yang takut menghadapinya, bisiknya. Raka tersentak, tapi merasa damai. Ia tahu Elizabeth hadir bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memberi restu. Selama minggu pertama publikasi, berita ini menjadi viral. Sejarawan, jurnalis, dan arkeolog memuji keberanian Raka. Mereka mulai meneliti ulang arsip kota tua, menemukan jejak-jejak terowongan VOC, gudang rahasia, dan dokumen perdagangan gelap. Bahkan pemerintah kota Jakarta mulai mempertimbangkan penandaan situs-situs bersejarah baru berdasarkan penemuan Raka. Namun kontroversi tak terelakkan. Beberapa pihak menuduhnya mencemarkan nama baik pendiri Batavia, sementara sekelompok keturunan pejabat VOC merasa dokumenter itu mempermalukan keluarga mereka. Raka tetap tenang. Ia sadar tugasnya bukan untuk menyenangkan semua orang, tetapi mengungkap kebenaran sejarah yang terkubur. Suatu malam, di tepi kanal kota tua, Raka duduk menatap air hitam yang memantulkan cahaya lampu kota. Tiba-tiba, bayangan Elizabeth muncul di jembatan seberang. Kali ini ia tersenyum hangat. Batavia sudah bicara, Raka. Kau telah menjadi suara yang selama ini hilang. Raka menelan ludah. Apakah kau puas, Elizabeth? Aku puas, tapi sejarah tidak berhenti di sini. Orang-orang akan belajar, kadang dari kesalahan, kadang dari pengorbanan. Kau hanyalah awal. Bayangan itu perlahan memudar di bawah sinar bulan, meninggalkan Raka sendiri. Tapi kali ini bukan kesepian, melainkan rasa lega dan tanggung jawab yang besar. Ia menatap kanal dan menepuk kalung perak di lehernya. Aku akan menjaga sejarah ini, gumamnya. Bukan untuk dendam, tapi untuk ingatan. Berita tentang dokumenter itu kini menjadi perdebatan nasional dan internasional, mengangkat sejarah kota tua dari sekadar museum menjadi saksi hidup yang berbicara kembali. Anak-anak sekolah mulai mengunjungi kanal, Menara Fatahillah, dan jembatan kota Intan dengan pandangan baru. Mereka belajar bahwa sejarah bukan hanya fakta di buku, tetapi juga kisah manusia, pengorbanan, dan dosa yang harus diingat. Di langit malam, bulan penuh menggantung di atas kota tua, memantulkan cahaya perak di kanal. Raka menatapnya, tersenyum. Bayangan Elizabeth di masa lalu kini terasa damai, dan kota tua Jakarta, dengan segala rahasianya, mulai berbicara dengan dunia. Ini bukan akhir, bisiknya.
Hanya awal dari cerita Batavia yang harus selalu didengar. Warisan Batavia. Senja turun perlahan di kota tua Jakarta, menyelimuti jalanan batu, kanal, dan gedung-gedung kolonial dengan cahaya oranye keemasan. Suara burung camar bercampur dengan langkah turis yang masih menelusuri area ini. Tapi bagi Raka Pradipta, suasana tenang itu berbeda. Kota yang tampak damai itu kini penuh makna, menyimpan rahasia yang baru saja ia ungkap. Beberapa bulan telah berlalu sejak publikasi dokumenternya yang mengungkap sejarah gelap Batavia, pembantaian Tionghoa 1740, dan pengorbanan Elisabeth van de Velde. Dampaknya luas. Sejarawan menulis ulang buku, anak-anak sekolah belajar sejarah yang selama ini tersembunyi, dan kanal yang dulu hanya indah kini dipahami sebagai saksi bisu dari darah dan air mata masa lalu. Raka berjalan menyusuri jembatan kota Intan, memandangi air kanal yang tenang. Ia memegang kalung perak Elisabeth, simbol penghubung masa lalu dan masa kini. Cahaya matahari senja memantul di permukaan air, seperti menegaskan bahwa sejarah tidak pernah hilang, hanya menunggu untuk didengar. Di seberang jembatan, bayangan Elisabeth muncul sekali lagi. Kali ini ia lebih jelas, bergaun putih berkilau di bawah cahaya senja. Raka tersenyum, menyadari kehadirannya bukan lagi menakutkan, tapi simbol damai dan penebusan. Kau telah menepati janjimu, Raka, katanya lembut. Aku hanya menyampaikan kebenaran, jawab Raka. Kebenaran itu berat, tapi dengan kebenaran, Batavia bisa belajar dari masa lalu. Dan sekarang, kota ini bisa bernapas. Raka menunduk, menyadari bahwa perjalanannya bukan hanya soal mengungkap dokumen dan artefak. Ini adalah perjalanan memahami manusia, kekuasaan, dan pengorbanan. Elisabeth bukan sekadar hantu sejarah, tapi simbol hati nurani yang menuntut kebenaran. Ia melangkah ke Museum Fathahillah, tempat semua cerita dimulai. Di depan museum, anak-anak bermain, orang tua mengajari sejarah, dan turis mengambil foto. Semua tampak damai, namun Raka tahu di balik senyum itu, kota tua Jakarta tetap menyimpan bayangan masa lalu yang kini bisa dihormati, bukan dilupakan. Di ruang pamer, Raka menempatkan kembali dokumen Elisabeth, bersama artefak yang sebelumnya tersembunyi, peta Batavia, catatan perdagangan VOC, dan surat pengakuan Willem van de Velde. Namun kali ini, semuanya terbuka untuk umum, sebagai pelajaran sejarah yang hidup. Elisabeth muncul satu kali lagi, menatap anak-anak yang mengamati dokumen di kaca. Senyum lembutnya menegaskan bahwa pengorbanannya tidak sia-sia. Lalu perlahan ia menghilang di antara cahaya senja, meninggalkan Raka sendiri, tapi penuh ketenangan. Raka duduk di tepi kanal, memandangi air yang beriak pelan. Ia menarik napas dalam dan berkata pada dirinya sendiri, sejarah bukan sekadar cerita. Ia adalah pengingat, pelajaran, dan warisan. Kota tua Jakarta, dengan segala rahasianya, kini berbicara kembali. Di langit, bulan muncul di atas menara jam Fathahillah, memantulkan cahaya lembut di atas kanal. Suara lonceng berdentang 3 kali, namun kini terdengar tenang, damai, dan penuh kehormatan. Raka tersenyum, menyadari bahwa perjalanan ini bukan akhir, tetapi awal dari generasi baru yang akan belajar untuk menghormati sejarah, mengenang yang telah hilang, dan menjaga kota tua agar tetap hidup sebagai saksa waktu yang berbicara. Dengan langkah perlahan, ia meninggalkan kanal, menatap gedung tua, dan membisikkan satu kalimat terakhir. Terima kasih, Elisabeth, terima kasih, Batavia. Kisahmu akan hidup selamanya. Dan di tengah senja kota tua Jakarta, bayangan masa lalu dan masa kini bersatu, sejarah yang tersembunyi kini menjadi warisan yang abadi. Warisan Batavia. Di bawah sinar senja kota tua Jakarta, Raka Pradipta menatap kanal yang tenang, memegang kalung Elisabeth van de Velde. Setelah mengungkap rahasia gelap Batavia dan menghidupkan kembali kisah Elisabeth, ia menyadari sejarah bukan sekadar cerita, tapi warisan yang harus dihormati. Bayangan Elisabeth muncul sekali lagi, tersenyum lembut, lalu menghilang. Kota tua tetap berdiri, menyimpan cerita, pengorbanan, dan rahasia yang kini bisa didengar oleh dunia. Raka tersenyum, tahu bahwa kisah Batavia akan hidup selamanya, sebagai saksi waktu yang berbicara dan pelajaran bagi generasi berikutnya.